Ini ngapain Pak pakai driver? Emang berapa jarak pertama? Paling bagus Kevin lagi. Ini jadi ada harapan par buat Kevin di hole pertama. Ini. Wah, bagus banget. Ah, pecah nih botol. Nah. Sayang, si Alif nggak bisa ikutan nongkrong. Itulah. Padahal momen-momen yang seru nih kayaknya ya, buat kita ngomongin The Clash selanjutnya. Aduh, itu dia. Udah sombong dia orang terus ya. Udahlah, lu call lah, call. Gua telepon sekarang ya. Coba lu telepon deh. Ajakin kalau bisa challenge-nya yang bikin kita menang gitu lah. Ya, tis kita lah. Kevin mungkin agak susah. Oh, udah latihan gua. Nyambung nih, nyambung. Nyambung. Elit, kemana aja lu? Kok nggak bisa ikutan sih hari ini? Hei, seru banget ini ngumpul-ngumpul. Gue jaga toko. Iya. Lumayan lah, mulai ada customer datang. Sticknya bagus-bagus kan? Oh, lagi itu dia. Kita lagi pada ngumpul nih. Kita lagi mau ngomongin challenge buat The Clash berikutnya. Pokoknya atur aja yang kira-kira kalian semua bisa ngalahin gue. Habis. Bukannya bosan menang, tapi gue kesian, gue iba ngeliat Kevin kalah mulu. Ya. Tanggalnya atur juga, kabarin gue. Pokoknya kalau nggak bentrok sama jaga toko, gue pasti ikutan. Ya? Oke, Lid. Lu kabarin kita. Ntar gue aturin buat kita main di Gading Raya. Sekarang kita mau lanjut bahas dulu. Ya udah, bye, Lid. Have fun ya guys. Dadah. Oke, jadi tinggal kita bahas. Kalau bisa sih challenge yang jangan terlalu menguntungkan Alif lah. Ya. Kelihatannya udah terlalu nyaman dia. Makin gede kepala ya. Makin gede kepala ya. Lihat. Senior satu itu. Parlo udah gede kepalanya. Ya udah kalau gitu kita jadiin. Jadiin. Tinggal kita bahas plannya kayak gimana. Mudah-mudahan tanggalnya nanti cocok ya. Oke. Sama lapangannya. Ditunggu aja. Sip. Cheers dulu. Yes. Selamat datang di Main Golf View dan hari ini senang sekali karena The Clash kembali. Akan ada banyak keseruan, terutama di video yang pertama ini di channel Main Golf View karena gue akan ngasih satu challenge yang bukan cuma adu jago sebetulnya. Pada akhirnya memang skor akan diperhitungkan, tapi kita bakal adu. Namanya ini terinspirasi oleh orang yang ada di belakang kamera, Chase the Par Challenge. Jadi kita lagi di Gading Raya Golf Club, kita mau mainin hole sesuai dengan harusnya tuh hole itu dimainin kayak gimana. Jadi buat kalian yang masih kesulitan dapat par, nonton video ini sampai selesai karena setelah nonton video ini kalian akan lebih mudah dapat par dan bisa naklukin lapangan dimanapun di seluruh dunia. Gue baru kesini lagi dan gue baru sadar kalau ternyata Gading Raya lokernya bagus banget sekarang. Secara kalian pasti tahu loker yang lama, kalian bakal surprise banget dengan kehadiran loker yang baru karena emang terlihat sangat elegan dan sangat modern. Dan kalau gue di sini, gue nggak pernah ngelewatin. Nanti setelah main, nggak tahu masih ada apa nggak ya? Itu ada whirlpool dan juga sauna di belakang. Pagi-pagi belum buka, tapi nanti kelar main kita akan langsung berendam di sana. Ada yang dingin, ada yang hangat. Jadi kalau misalkan kalian memang suka sama kegiatan yang peratlet-atletan seperti ice bath, cocok banget main di sini. Dengan green fee yang udah kita bayar, kita bisa dapat fasilitas sekomplit ini. Sekarang saatnya kita untuk ketemu anak-anak The Clash. Selamat datang di Main Golf View dan sekarang The Clash edisi Gading Raya Golf Club. Ready? Ready dong. Kayaknya belum ready banget karena di challenge yang pertama ini adalah Chase the Par Challenge. Gua udah nempatin botol Bali Wine sesuai dengan target landing tee shot, landing second shot, sampai nanti akhirnya kalian mainin dari situ semua. Yang disinyalir menurut gua, kalau lu main sesuai pola aja, itu par jadi gampang banget. Oke. Ini ngapain Pak pakai driver? Emang berapa jarak pertama? Itu jarak pertama, lu lihat ada bunker di sebelah kiri. Ya. Itu adalah bunker yang paling sering menjebak orang, betul kan? Ya. Kalau ngomongin common golfer kayak in gitu ya. Oke. Maksudnya bunker itu kan in play. Ya. Kalau buat Leo nggak in play. Ya. Kalau buat Leo justru bunker yang kanan sana itu in play. Betul? Nah, Betul. jadi kita mau mastiin buat Leo nggak in play, buat Kevin nggak in play. Oke. Jadi gue taruh botol Bali Wine ada di sebelah kanan sebelum bunker yang kiri sana. Oke. Oke?
Jaraknya dari sini ke sana cuma 185 meter. Wah, 185. Jadi nggak bisa pakai driver dong. Ngapain nih gua Kevin driver? pakai driver ya? 185 pitching. Oh baik. Oke. Jadi percaya nggak percaya, kita nanti buktiin sendiri dengan apa namanya strategi yang tepat. Apakah kita bisa dapat par dengan mudah atau tidak? Kalau misalkan iya berhasil 4 partai par, kalian mesti cobain metode ini. Kalau nggak salah main golf view ya. Kalau nggak salah main golf, tapi main aman gini bukan gua banget. 185 ke jarak yang udah gue tetapin, kita pakai 4 iron aja. Yang pasti driver gak perlu. Apalagi tee pertama, kalau kalian main dari 10, tee pertama banyak orang ngantri di belakang. Aduh, deg-degan. Driver taruh di back aja. Kita main yang aman-aman aja lah. Wah, pecah itu botol. Sesuai. Mungkin nggak terlalu persis banget, tapi pada akhirnya kan it's all about game plan nih. Gue pengen game plan yang benar, menghasilkan skor yang baik. Kalau gua karena distance nggak terlalu jauh, gua pakai 3 hybrid. Sebenarnya gua nggak pernah nggak pakai driver di hole ini. Jadi kita coba buktiin alit benar atau enggak. Seharusnya sih benar, tapi kadang suka nggak percaya aja. Agak kanan, Agak kanan. tapi bunker yang jauh nggak in play, Iya. dan pohon cemara sama pohon yang sebelah kanan itu udah in play juga. Betul Itu masih juga aman sih. basically. Tadi kalau pakai driver sih itu fix Kalah menjelang pohon. hilang sih. Kalah Iya. pohon, iya. Karena tadi dimintanya main aman, gue di sini bakal pakai iron 3. Sebenarnya jaraknya 210-an, tapi gue bakal coba 70-80% shot aja karena masih pagi ya, masih lumayan kaku, supaya bisa ikutin gameplay yang katanya kalau kayak begini bisa par nih. Ayo kita lihat. Kita membuktikan jangan-jangan selama ini Kevin jarang par karena pola mainnya salah. Kita mau buktikan sekarang. Pola makan. Wih gila. Lu jadi kelihatan jago kalau gini, Vin. Serius. Lu jadi kelihatan jago, kelihatan strategis gitu. Botol bunyi barusan. Asik. 1 poin. Gitu. Ya oke. Tadi kan kata Alit 185. Tapi kita jangan main percaya. Kita keker dulu. Oke. Ya kurang lebih segitulah. Ya 185 190. Cuma biasanya gua kalau di hole ini nggak pernah mikirin tuh bunker. Tapi karena kita coba pukul pakai 5 iron, jadi harus benar-benar lurus. Jadi ini kalau mau main strategi, ini malah strategi yang buruk buat gue sebetulnya. Oh, iya. Bagus. Aman kan? Kalau kita tee pertama nggak pakai driver, cenderungannya pasti aman. Cuma entah kenapa ya. Kalau pertama tuh bawaannya pengen, aduh, pikir deh. Ini ngapain dipegang driver lagi? Muli. Dan kita sekarang udah sampai di checkpoint pertama. Ternyata jaraknya 200 meter. Oh, 200. Tahu gua tadi. Bener, Bener 200 meter ya? 195. Makanya gua mukul 180 kurangnya agak jauh. Tapi setidaknya jarak gua yang kurang itu tetap bisa bikin bola gua aman dari bunker dan dari pohon sebelah sana. Bolanya Theo yang paling sejajar, tapi dia di rough agak kanan. Bayangin kalau lu pakai 3 watt aja, Iya, itu pohon in play kan? benar. Pohon-pohon sebelah kanan. Paling bagus Kevin lagi. Gua malas banget ngomong. Satu-satunya yang di fairway loh. Satu-satunya Iya, di fairway. iya. Nah, Maka sekarang kita belajar stinger. ngomongin ke checkpoint kedua. Dari sini kita menuju ke di depan sana. Gue udah taruh lagi seperti ini. Akan ada susunan botol di jarak 120 meter ke green. 120 meter ke green. Kenapa di situ? Karena kalau lu terlalu jauh, bunker yang ada di kanan sana akan jadi in play. Make sense? Oke, ya. Oke. Jadi itu adalah landing spot paling ideal untuk kita attack pukulan ketiga kita. Oke. Silakan disesuaikan dengan jarak masing-masing. Pukul Udah jarak ada? berapa nih berarti? Yang penting dari jarak kita mukul ke jarak sisa sana itu 100 meter. Parkir ya. Oke. Oke. Jarak menuju ke botol-botol tersebut adalah 160 meter. Jadi gua hanya akan pakai 6 iron. Jadi tadi pakai 4 iron, habis itu 6 iron. Tengah fairway aja fokusnya. Gak usah ngotot. Main yang kita bisa aja. Oke, agak kiri dikit ya, masih aman. Kanan.
Kasih fairway nggak? Ini meskipun kita lagi main chase the par, tapi ini serasa main one club challenge. Karena tadi tee off pakai 5 iron, gue second shot mau pakai 5 iron lagi buat taruh di jarak 120 meter sesuai dengan checkpoint kedua yang udah ditentuin sama Alit. Wah, itu pecah tuh botol. Tentang. Bagus. Gila, enak sih, Lip. Gue sama sekali nggak mikir loh. Itu dia. Untuk hole permulaan kita jadi kayak simpel banget kan? Very santai. Yang penting Fokus ke depan sama game plan. Iya, betul. Jadi gue mau pukul pakai iron 5 karena tujuannya parkir, jadi gue nggak mau terlalu full swing gitu. Sekarang strategi gue kalau pakai iron tuh chop gitu aja, pukul 75%, 80% supaya akurat. Tuh kita lihat ya gimana hasilnya. Ini jadi ada harapan par buat Kevin di hole pertama. Ini. Gitu aja ternyata main golf ya. So far bukti paling jelas dari strategi Alit adalah gua, karena gua pakai hybrid. Ketemu rough, tapi nggak masalah kan pakai hybrid. Tadi gua pakai 3 wood atau driver, mungkin kita udah masuk ke dalam rough yang lebih tebal lagi atau ketutupan pohon. Ini kalau mau sisain jarak 120, kita perlu pakai 6 iron aja. Bagus ya. Mantap. Nah, ini pertama kali kayaknya gua par 5 pakainya cuma hybrid sama 6 iron. Tapi jujur Gampang kan? lumayan enak sih. Gampang, Lumayan enak. Dan lu nggak ada kepikiran bola lu masuk bunker yang jauh sana. Iya. Jadi kayak stress free aja mainnya. Iya. Sebenarnya kalau dilihat dari arah gue paling pas. Cuma kejauhan. Ini kita ngomongin posisi checkpoint kedua ya. Yes. Checkpoint kedua, bisa bayangkan nggak kenapa gue taruh di sini? Karena kalau kejauhan kan bunker in play, udah pasti. Kalau kejauhan 10 meter dari sini, kita akan dapat gundukan yang bisa bikin bolanya gelundung nggak sesuai dengan harapan kita gitu. Jadi ini adalah spot paling aman, 120 meter menuju ke pin, tergantung dari nanti pinnya ada di mana. Oke? Bola Kevin udah bagus banget, walaupun agak kurang dikit, tapi sisanya kan berarti tinggal 130-an. Bola Theo sebelah kanan agak jauh, tapi bunker masih nggak in play. Bola Leo lurus melewati ini sehingga dia ada di gundukan yang itu. Nah, kita lihat. Iya. Bola gua jaraknya sesuai, agak kiri dikit tapi masih fairway. Kita lihat siapa yang bisa chase the par di hole ini. Tapi birdie juga boleh ya. Let's go. Water shot gue pakai 8 karena masih berembun, dan balik lagi tadi gue mau chop aja gitu 75% tenaga. Mudah-mudahan sih bisa lurus terus karena 2 pukulan ini udah aman banget nih. Ayo kita lihat. Aduh. Kayaknya sih agak kanan dikit, tapi harusnya distance-nya masih oke. Sisa 125 ke pin. Kita mau buktiin karena 4 iron, 6 iron pitching. Ringkes banget, harusnya sih hole pertama waktu badan kita belum terlalu lemes, belum terlalu luas, ini tetap bisa ngamenin par kita. Pin tengah 125 meter. Oke. Wah, ini nempel banget kayaknya nih. Nempel banget ya? Ya, kita chase the par, tapi kalau beri kan bonus gitu maksudnya. Oke? So far terbukti kalau dari distance belajar golf yang paling tepat. Tadi cuma melenceng kanan, ini juga melenceng kanan lagi. Cuman sisa hampir persis 120 meter, 118 meter. Tapi ini dimana shotnya paling meter. Dan karena strategi Alit, kita ada di perfect position, flat lie, fairway. Kita hajar ke pin. Let's go. Topping. Lewat nih. Masih aman. Nempel. Ya, On belakang. Untung penempatannya bagus, jadi miss-nya nggak terlalu parah. Kita mau pukulan ketiga. Ternyata bener apa yang dibilang sama Alit. Karena gue pukulnya ngelewatin dari checkpoint kedua. Kita ngelewatin gundukan, jadi ini agak miring. Sisa 110, gue pakai 52. Ya targetnya chase the par. Tapi moga-moga bisa birdie. Gila, nggak on loh. Karena apa? Karena dia ngelewatin target yang gue suruh, checkpoint yang gue suruh, jadi turunan, jadi susah. Bener. Bola gua
yang harusnya pakai wedge lurus, Simple lah ya. tapi karena harusnya. kita downhill gitu, bola jadi ke kanan, kita belum on. Oke, jadi dari 4 orang yang ngikutin checkpoint 1 dan checkpoint 2, ada 2 orang yang berhasil on the green di pukulan ketiga. Ada 2 yang melenceng, tapi melencengnya juga masih simple up and down lah. Kayak Kevin, sisa tinggal 20 meter, flat lie. Leo juga, kita lihat siapa yang bisa chase depan, siapa yang tidak bisa. Jadi tershot gue jelek banget sebetulnya, jarak 130 nggak berhasil on, malah di rough, dan roughnya agak tebal begini. Jadi dilema sebenarnya mau pakai wedge nanti jadi flyer, nggak ada spin, ngacir. Jadi mendingan gue dorong aja, gue roll aja, toh ini rata ya. Mudah-mudahan sih bisa lewatin roughnya dan fairway-nya, landing di green. Jadi rollnya lebih smooth. Gue pakai hybrid ya, jadi mainnya di bump and run gitu aja. Oke, gue juga belum on. Jadi ini kita mau 4 on. Bolanya sebenarnya masih di fairway, apron. Cuma karena lihat Kevin lewatnya kejauhan, gue yang tadinya mau ngechip, jadi agak takut nih. Karena kita missionnya buat cari par, ya udah gue pating aja. Wah, nggak nyampe, seret banget. Ternyata tidak sampai. Kita masih ada PR buat bikin par. Barusan kalian lihat contoh yang kurang bagus. Ini gue kasih lihat strateginya kalau dimainin yang bener kayak gimana. Karena kita masih 3 on, par pasti udah di tangan, kita ngincer per dia aja. Oke. Cepat. Tinggal gue rapin aja untuk par. Jadi technically parnya sudah di chase. Mantap. Oke, birdie chance paling deket di antara yang lain. Tapi Gading Raya selalu punya slope yang menurut gue susah dibaca, walaupun kelihatannya flat ya. Tadi gue yakin banget ini kanan ke kiri, tapi Kedi gue bilang ini kiri ke kanan. Dan gue memutuskan untuk percaya Kedi, karena gue nggak hafal lapangan ini. Kurang. Oke, sesuai target. Par. Bukan approach shot yang gua mau. Sebetulnya 2 pukulan pertama kita udah jadi yang paling deket sama checkpoint. Tapi ada misplay ya di approach shot gua. Tapi balik lagi, karena ini chase the par, jadi gua rasa bakalan aman banget. Skornya nggak jauh lah, nggak jauh, maksimal bogey gua rasa sih. Gimana kita lihat, tapi ini masih bisa ada chance par nih ya. Ya bogey di tangan lah. Bogey nggak belok ya, memang bener sih. Greennya agak susah dibaca, lihat bener. Kiranya kemana? Putting leg putt yang kurang bagus tadi. Mudah-mudahan ini kita bisa recover, second putt-nya bisa masuk. Bagus mainnya. Oke. Oke, good bogey. Stress free bogey. Stress free ya. Definitely stress free. Kita akan coba ngelakuin ini di 2 hole berikutnya. Hole 11 menurut gue juga sangat challenging untuk kita bisa mau kemana dalam memposisikan tee shot kita, karena yang kita tahu itu dogleg kanan, ada banyak banget bunker di sebelah kanan. Jadi kira-kira checkpointnya gue taruh di sebelah mana? Tungguin. Sekarang kita udah di hole 11, sebuah par 4 pendek sebetulnya. Jaraknya cuma karena kita udah mah pendek, dari biru maju lagi ke depan ke arah putih, jadi cuma 320 meter ke pin. Kalian pasti nggak bakal kebayang. Udah ada yang bisa ngeliat loh dari sini. Bisa. Kelihatan Sebelah kiri. Ya. Nah, pada dasarnya yang harus kita hindari banget itu adalah bunker di sisi kanan. Kenapa? Karena bibir bunker depannya itu kan kayak pot bunker. Kalau kita udah masuk bunker sana, bisa dibilang udah penalti 1, karena lu nggak bisa langsung attack ke green. Lu mesti keluar dulu, baru abis itu bisa attack ke green. Jadi gua akan bikin bunker kanan itu out of play, tapi bunker kiri yang jauh sana tidak in play. Oke? Ya. Dan jarak dari posisi kita sekarang menuju ke botol Bali Wine itu cuma 175 meter. Jadi sekali lagi, kalian udah nggak perlu pakai driver. Kalian cuma perlu fokus bunker kiri yang jauh, tapi dengan mungkin cuma 5 iron atau 4 iron. Jangankan OB, bunker aja nggak in play. Dari situ sisanya udah tinggal 140. Harusnya bakal jadi stress free lagi.
kita bisa coba. Siapa dulu? Leo? Gue dulu? Oke. Lip, ini jujur gue kayak nostalgia gitu loh. Ini kayak kita lagi main junior nih. Yoi, karena junior terakhir gue mukul sana tuh waktu masih main dari merah kayaknya. Nah, masalahnya gini, waktu junior tuh kita punya keterbatasan yang pada akhirnya bikin kita jadi makin ikhlas aja gitu loh. Oke, gue main ke situ. Oke. Semakin kita bisa, semakin kita pengen, makin kemana-mana kan. Gitu ya. Bayangin kalau misalkan orang yang punya pengennya banyak, tapi kebisaannya nggak banyak. Betul. Kayak no comment. Oke. Jadi kayak kata Alit, 175 ke checkpoint 1 kita pakai 6 iron. Mudah-mudahan bisa kenain botolnya. bagus, agak kiri, masih di rough, tapi nggak bakal sampai bunker. Oke gas, let's go. Nah, aku pakai 5. Kita pakai hybrid 5. Sebenarnya ini gue bukan pacot-pacot doang ya. Gue nggak pernah bagus di hole ini karena gue selalu ambil kanan ke arah pohon cemara 5 itu, dan biasanya antara pull ke kiri di rough atau ke kanan di bunker. Setelah Alit ngomong ini, gue jadi mikir apa seharusnya dari dulu gue main kayak gini. Tapi kita nggak boleh terlalu percaya Alit. Kita cobain dulu, kalau ada hasilnya par, baru kita ikutin dulu. Nah, Hampir sekali kena. Mantap. Nice. Lagi-lagi jaraknya mirip yang tadi, cuma lebih ya kurang dikit. Gue bakal pakai stick yang sama ya, tetap 3 iron. Ya fairway finder gue, jadi gue bakal pukul pelan aja kayak dorong-dorong ngechip gitulah. Harusnya sih aman sih nyampe. Kita lihat. Oke, agak kanan tapi bunker kanan nggak in play. Karena secara jarak lu udah lewatin bunker kanan itu kan. 175 pakai 5. Ya pokoknya sesuai game plan aja lah. Mungkin teman-teman banyak yang surprise dengan penempatan checkpoint yang pertama, tapi menurut gue sama yang tadi Leo udah bilang, pengalaman kita main di sini dari kecil, dari jarak kita masih drive-nya cuma 160, 180 sampai sekarang udah bisa 240 ya. Inilah yang paling aman. Oke. Sempurna. Bagus dia. Seperti Bagus biasa. dia. Kayak orang yang bisa gitu maksudnya. distance secara distance pas. Jadi botol di sana, kita mukul dari situ 175. Cuma tadi draw-nya terlalu banyak, kira-kira 20 meter. Jadi kita di rough dan yang lain di fairway. Tapi karena pakai strateginya Alit, ya untungnya masih di rough. Karena kalau kita mungkin kalau pakai driver, pakai 3 wood, kalau ke kiri sini itu udah bunker, atau enggak lebih parah lagi kalau lewat kita bakal OB. Shot. Wow, Nice. wah bagus banget. Weh, nempel dia. Nice. Yuk. Rafi juga masih aman kan? Aman. Nggak yang tebel-tebel banget gitu. Secara arah udah ya, kita berdua ya Teh, lurus banget. Tapi masih bertiga, oke bertiga. Tapi secara jarak belum sampai ke botol Bali Wine. Karena apa? Karena gue sengaja bilang 175. Kalau gue bilang sesuai dengan jaraknya 190, takutnya mereka akan kejauhan dan malah masuk rough kayak tadi Leo. Sekarang sisanya udah tinggal 160 meter. Pakai 6. Up. Oke, get up. Bagus. Oh, nice. Oke. Spin high. Thank you. Berapa ya? 6 deh. Kita pas belah bola Alit tadi. Mungkin secara garis lurus ke botol kita yang paling bagus. Tapi yang penting kita di fairway. Ini tadi gue kira strategi bagus. Sekarang mikir-mikir. Karena sisanya 160. Tapi kita cobain kalau kita on, ya itu works berarti. Wah, kiri dong. Masih di apron. Sebenarnya kalau gua pribadi, gua nggak suka jarak-jarak segini. Mungkin next time gua akan consider lebih depan lagi, tapi ambilnya arah sini. Karena ini arahnya make sense. Cuman yang nggak make sense untuk gua pribadi, karena gua nggak suka sisa approach shot terlalu jauh. Mungkin gua akan ngincer lebih jauh lagi ke depan sedikit. Oke, second shot gua
tee off-nya berhasil taruh di fairway meskipun jarak ke target checkpointnya yang botol Bali Wine itu masih kurang satu ruko lah ya, tapi lumayan masih di tengah. Dan ini sisa tadi gue tembak 160-an tapi pin belakang, jadi kalau mau miss gue pikir lebih baik kalau misalkan missnya agak belakang. Jadi di sini gue bakal pakai 6 iron. Gimana hasilnya? Ayo kita lihat. Aduh, contoh yang salah menurut gua sih banyak pengaruh ya, karena tadi karena kurang itu missnya bisa di uneven lies ya, miring, bolanya di atas kaki, bola di bawah kaki, itu mesti ada adjustment lagi sih. Kayak gua contohnya hampir lewat, sebenarnya udah di green, sejajar green, cuma karena terlalu kiri jadinya masuk bunker. So ya hopefully kita bisa up and down ya. Gua bakal pakai wedge buat approach aja. Agak susah sih karena landing areanya agak kecil, tapi gimana hasilnya ya kita lihat. Udah sedikit lebih baik. Kita bisa 2 on, tapi ini masih long putt-nya lumayan jauh. Tapi karena kita tadi udah tahu hole pertama green-nya agak seret, ini kita harus bisa lebih dekat lagi ke lubang. Oke. Speednya oke, breaknya kurang kanan dikit. Sisa jargem. Kita missnya agak kanan, agak short, tapi ini sisa tinggal 20 meter ke pin. Sebenarnya not bad strateginya. Personally, gue merasa tee off seharusnya gue bisa lebih agresif tadi. Cuman yang penting aman di fairway. Hampir gear, tapi ya sayangnya tidak. Tapi ini paling nggak tinggal simple up and down. Seharusnya bisa par lah. Penting eksekusi benar. Wah, bagus. Ya gue. Oke, birdie chance. Kali ini gue nggak pengen cuma chase the par, tapi kalau emang bisa chase the birdie. Tapi sekali lagi, challenge buat gue di Gading Raya adalah bacaan breaknya. Gue ngelihat ini kayak kiri ke kanan, tapi lagi-lagi kita berseberangan dengan bacaannya KD. Tapi kembali ke konsep awal, kalau lu nggak tahu, mendingan percaya sama yang lebih hafal. Yang pasti ini turun ya. Iya. Drop. Oh. Halal. Oke. Masih par. Par. Yuk. Putt ini 4 par. Mungkin 4 meter, 5 meter gitu. Gua rasa harus lebih pede sih, nggak kayak tadi agak meleot gitu. Ayo kita lihat ya, bagaimana match stay. Aduh, seret banget. Oke. Kagak lagi. Seret deh, gue harus lebih berani gitu puttingnya. Oke. Kita lihat. Agak seret. Kita tegas aja, kita tembak. Oke. Masih stress free. Stress free bogey. Tinggal short game-nya harus lebih bagus lagi. Putting pertama terutama ya. Iya. Nice par. Nice par. Kayaknya udah cocok main Indonesia Master nih kayak gini. Tos dulu dong. Thank you. Jadi sebetulnya terlepas dari akhirnya berhasil par atau enggak, itu nomor kesekian ya. Tapi yang paling pasti, kalaupun misalkan kita gagal dapetin par, skor kita nggak akan jauh-jauh dari angka tersebut gitu. Kayak tadi Leo akhirnya bogey gara-gara 3 par. Kalau Kevin gara-gara tadi second shotnya terlalu narik ke kiri jadi masuk bunker ya. Pada dasarnya konsep permainan ini adalah to avoid big numbers. Big numbers double bogey, triple bogey, double par. Dan sekarang kita akan melakukan itu di sebuah par 3. Apakah checkpointnya akan gue taruh di green? Masa enggak sih? Lihat nanti. Sekarang kita di hole 12, sebuah par 3 yang kalau buat gue pribadi ini adalah hole yang sangat menakutkan, entah kenapa. Mau main dari hitam, mau main dari biru. Kalau dari putih mungkin beda cerita, karena dari hitam aja jaraknya itu 167 ke tengah green. Jadi definitely bukan par 3 yang sangat mudah, terutama buat kalian yang handicapnya menengah ataupun handicap tinggi. Kalau buat
Leo, Kevin, dan Theo ataupun gue, mungkin ini akan jadi hole yang biasa aja, simple 7 iron atau 6 iron untuk sampai ke green. Tapi gue pengen kasih tahu pemahaman lain atau sudut pandang lain bagaimana cara memainkan sebuah par 3 yang bisa dibilang sebetulnya ini agak modifikasi sedikit sih. Yang pasti checkpoint pertama itu hanya 120 meter. Hanya 120 meter. Jadi kalau kalian lihat ada bunker di depan sana, gue memposisikan botol barley wine-nya itu ada di setelah bunker pertama. Oke. Tapi kalau lu bisa pas 120 meter, dia tidak akan masuk ke bunker berikutnya. Oke. Dari situ akan ada satu landing spot yang sangat aman, dan kita bisa melakukan up and down dari situ. Jadi daripada kita paksain main 165 meter, yang mana mungkin teman-teman nggak semuanya menguasai, harus pakai 5 wood, harus pakai hybrid, harus pakai 3 iron bahkan. Jadi mendingan fokus ke pukulan 120 meter. Kalaupun misalkan kita nggak bisa chase the par, tapi at least kita avoid big numbers, karena semua bunker yang ada di depan akan menjadi out of reach dan jadi out of play. Oke, siapa duluan mau coba? Gue deh. Oke. Gue ya. Kevin pakai apa? Gue pakai pitching. Jadi gue bakal pakai pitching ya, dan arahin bener-bener ke bendera lewat bunker, karena harusnya udah pasti lewat bunker, dan hopefully landingnya itu masih di bawah lah, bukan di tempat yang miring kayak tadi gue dapetnya tuh nggak enak banget. Yuk kita lihat ya. Oke lah, sebetulnya harusnya di situ masih flat buat up and down. Kalau disuruh nginjal 120, gue pas di tengah-tengah stick gua. Ini mungkin sedikit tips juga, gue mending pakai 9. Terus bukan soft swing ya, tapi controlled swing gitu. Pokoknya pikirin rhythmnya bagus. 120. Wah, bagus. Very nice. Very nice. 120, angin lawan, kita hajar, pitching aja. Terkena drone-nya? Iya. Keren tuh kalau stress free sekali. Jadi pada dasarnya kita cari yang gampang-gampang aja buat kita. Itu konsep utamanya itu dulu. Kalau kita belum yakin bisa sama satu pukulan, sama satu klub, ya dilatih di driving pasti harus. Tapi ketika kita ke lapangan, apakah harus tetap dipaksain untuk dipakai? Itu kembali ke Anda. Dan kita udah sampai di Barley Wine checkpoint. Di par 3, jaraknya hanya 120 meter dari T-box, yang mana sebenarnya jarak actualnya adalah 165 meter. Bisa dilihat di sini, bola kita ngumpul. Karena semakin pendek jaraknya, harusnya kan memang pukulan kita makin gampang, arahnya juga nggak makin kemana-mana. Ya, kemana-mananya ya seperti biasa ya. Silakan. Takut kena botol gue tadi, belum diminum sayang, jadi gue agak kananan dikit. Tapi tenang lah, kalau ujung-ujungnya par juga sama aja. Ayo kita lihat ya, up and down. Agak susah, karena short-sided, jadi lu landingnya harus bener-bener pas. Kalau kurang ya balik lagi. Kalau jatuhnya di green kelewatan dia bisa rolling, apalagi bola di rough gini. Jadi gue bakalan coba angkat dan supaya landing se-soft-softnya ya. Gimana hasil? Ayo kita lihat. Aduh, terlalu mau cut, mau soft gitu, jadi kayak weak gitu. Kesel dah. Sisa tinggal 30 meter. To be honest, ini menurut gue bukan pukulan tergampang di golf. Jarak-jarak nanggung yang kita nggak bisa full swing. Tapi kayaknya yang paling penting fokusnya adalah on the green dulu. Sedikit lewat juga nggak masalah. Yang penting on. Grounded. Profitable guys. Contohnya nggak bagus ya. Mana bolanya deket lagi. Oke. Emang bener kata Theo. Ini jarak yang gak gampang. Yang penting kita cari on aja dulu. Apalagi ini pinnya tight ke depan, landing areanya kecil. Ya mudah-mudahan bisa bagus. Yes. Saya sangat senang. Saya sangat senang karena saya menentukan challenge hari ini. Melihat mereka semua gagal, karena sebetulnya konsep itu sebenarnya sederhana banget. Kalau dari tadi kalian lihat bola mereka agak lambung kurang karena posisi klub dibuka segala macam. Harusnya dibikin ringkas aja. Kita jab aja, kita taruh belakang, kita tutup dikit. Cuma pengen pastiin bolanya jatuh di sebelum green, glinding ke sekitaran green, beres. Ayo solid dong. Taruh belakang.
Oke. Yakin aja bagian depan green itu cukup soft untuk bisa ngeredam pantulan bola. Lewat jauh. Tapi on sih, tapi on. Stress free. Stress free. Aduh, gue kira udah ngejelasin panjang-panjang, nete gitu. Tau gitu pakai hybrid aja tadi si Alit ya. Nah, kalau tadi Alit kan suka jab-jab gitu. Nah, kalau dari rough sebenarnya gue nggak terlalu pede. Makanya kalau udah dari sini baru nih kita rendahin, kita larin aja. Seharusnya ini bisa roll lah. Jadi kalau ini ya kita secure bogey lah. Nice. Sip. Aman-aman aja, aman-aman aja. Jadi buat teman-teman yang mau ikutin caranya Alit juga harus make sure short game-nya on point. Karena percuma kalau layup tapi ngechipnya kecepluk kayak tadi. Tapi nggak apa-apa, kita masih bisa up and down buat bogey. Thank you. Padahal bagus-bagus ngechipnya. Cuma beresiko. Nah, buat temen-temen yang mau aman-aman aja rolling-rolling gitu, nih pakai hybrid ya. Gua kasih tahu feel-nya nih. Harusnya ini nempel sih. Ayo kita lihat. Oke. Tadi pukulan kedua kita terlalu jauh, tapi masih aman di green. Satu yang mesti kita tanamin, chase the par penting, tapi avoid big numbers. So, 24 dari sini harusnya makeable, bogey, sesuai target. Lumayan penting nih jarak putt segini nih. Oke, good save. Good save. Avoid big number. Nice. Good save. Ya, bogey. Nice. Oke, itu dia tadi keseruan Chase the Par Challenge. Walaupun ada yang nggak par juga nggak apa-apa. Karena sebetulnya walaupun gue kasih nama Chase the Par Challenge, pesan buat kita semua yang nonton adalah kita mesti avoid big numbers. Jadi kalau misalkan kalian bete karena double, bete karena triple, coba mainin course management dengan baik supaya kita bisa dapetin skor terbaik buat kita juga. Tapi buat kalian, menurut kalian gimana tadi? Sopan? Menurut gua oke banget sih, karena mungkin masih pagi, masih kaku banget badan, di off langsung OB kan biasanya kanan kiri gitu kan. Jadi itu langsung kayak double, triple itu bikin mood jelek banget. Jadi menurut gua bagus banget strategi kayak begini untuk just safe gitu loh. Karena worst case bogey. Balik lagi. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Bali Wine yang sudah mensupport challenge kita kali ini. Dan setelah ini, seperti biasa, jangan kemana-mana karena akan berlanjut ke channelnya Belajar Golf. Sampai jumpa di video berikutnya. And golf yuk!